Lantas seperti apa peluang dan kolaborasi yang bisa dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia? Langsung saja kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio CNBC. Ada ekonom senior Indef, Ibu Afiliani. Selamat siang, Bu Selamat siang, Afi. Mbak Sinta. Dan juga kami sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan co-founder and managing partner Monks Hill Ventures, Peng Ti Ong, live from Singapore. Hello, good afternoon, Mr. Peng. Halo, afternoon. Selamat siang. Dan ada pula Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Bapak Firly Haganinduto yang bergabung dari Dubai. Selamat pagi Pak Firly, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Pagi-pagi Mbak, panas banget di sini. Baik, mungkin saya ingin ke Mr. Peng terlebih dahulu. Hello Mr. Peng. Hello Mr. Peng. Yes, please share your view about how Indonesia digital economy has grown in Indonesia, please. Sure. I moved to Jakarta in 2014, so I've seen it grow quite a long time. And I think Indonesia is very fortunate and somewhat unfortunate at the same time. The world had a lot of capital focused on tech. So a lot of capital went to Indonesia. The FDI from tech was in the tens of billions going into Indonesia. And it caused a lot of activity in tech and grew the tech ecosystem so that you get the level of revenues. I think you said $77 billion of revenues last year around the tech ecosystem transacted on technology on the internet. I think that's all very positive. That there was an odd thing that was happening in the world, across the world, not just in Indonesia, where tech investors and tech companies thought that they could do this crazy thing that we now call a negative blitzscaling, where you have negative unit economics in your business and you scale it as fast as possible. So your losses went down very quickly and your revenues went up very quickly. Of course, most of us, Monks Hill Ventures, we're full of all my partners are former CEOs. So we look at this and we don't quite understand what's going on. So you got a lot of companies generating lots of revenues by generating lots of losses. And if you look around tech the last year, you realize that cannot go on forever. And I think some of these habits from the last 5, 8 years have to be unlearned in the tech ecosystem itself. And we're going to figure out how to build profitable businesses going forward. So the good part is a lot of money came in. The not so good part is we picked up some bad habits from the rest of the world, and we should have to unlearn that in the next few years. Okay, Mr. Peng. So talking about the investment and the building, in economy digital, you have experience building and investing in successful companies in Silicon Valley, China, and Singapore. So how are Indonesia founders and way of doing business different from other ecosystem? Yeah, I love Indonesia. When you have 250, 270 million people and you take the best people, they can stand up against the rest of the world. They're as good as everybody else around the world. The challenge I've had the last few years were around what the investors were telling the founders to do, which is not the best. I don't think the best business strategies to lose a lot of money in order to build a big business. So the founders are smart. They think through, and some of them execute it, but some of them have thought through other ways of building businesses. We're invested in companies like Dagangan, which is one of the few warrant tech companies that are profitable, unit economics wise, and another company called Glens, which is also unit economics very positive and growing fast in Indonesia. But the other problem I had, so founders being very clear on how to build great businesses. Sometimes it's a challenge because of the investment ecosystem, but I think it's working itself out now. The other challenge I have is actually there's not enough computer science people trained to build software
to do engineering, to build the hard things that make the businesses work. For example, you probably know Gojek. One of the early things they had to do was acquire a software shop in India, in order to build the software. So the good news is the Indian team has trained a lot of Indonesian engineers now. But I think for a country that's as big as Indonesia we need to produce more engineers. Okay, Mr. Peng, so you must say that Indonesia is very prospective in terms of developing a digital economy. Dan sekarang saya ingin beralih ke Pak Firly. Pak Firly, selamat siang Pak Firly. Menurut Anda sendiri Pak Firly, bagaimana sebetulnya Kadin mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia dan juga mendorong inovasi khususnya mungkin di sektor bisnis, Pak Firly? Oke, iya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya continuing what Mr. Peng mentioned ya sebelumnya. Jadi memang permasalahannya di Indonesia itu betul apa yang disampaikan oleh Mr. Peng itu. Jadi kita itu yang pertama mungkin yang terakhir tadi beliau mention itu adalah soal digital talents. Kita itu memang digital talents itu shortage sekali, Mbak. Jadi kebutuhan kita itu kalau misalnya per tahun itu 300.000 ya new digital talents yang dibutuhkan per tahun ya. Dan apa namanya itu yang membuat Kadin ini memiliki program gitu loh untuk kolaborasi gitu loh. Jadi kita memiliki program namanya creating digital talents gitu kan. Kita tentunya kerjasama dengan beberapa provider besar gitu kayak misalnya kemarin kita ada kerjasama dengan Google Indonesia, dengan Indosat gitu kan. Terus ada beberapa tech companies yang sedang kita diskusikan untuk memberikan program penciptaan talent digital ini gitu. Dan ini memang perlu kita dorong karena terbatasnya talenta digital di Indonesia gitu loh, yang menjadi mungkin salah satu dasar infrastruktur yang perlu kita selesaikan permasalahannya yang ada di Indonesia gitu. Kemudian berikutnya itu terkait dengan apa yang Pak Mr. Peng sampaikan yang di pertama itu adalah mungkin establishing ecosystem gitu kan. Karena gini, pertama startup digital ini startup yang bergerak di bidang tech ini kadang-kadang mereka perlu memiliki ide atau solusi yang baik ya untuk solving providing the solutions gitu loh untuk di kehidupan gitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa mereka itu perlu dikonekkan ke dalam suatu ekosistem gitu loh. Nah, ini juga Kadin juga kita mendorong untuk terciptanya suatu ekosistem. Jadi kita coba untuk buat suatu media untuk berkolaborasi gitu. Kita ada namanya Kadin Tech Hub gitu loh. Kadin Tech Hub ini juga yang at the end of the day kita akan membuat suatu ekosistem di dunia digital gitu. Mungkin satu lagi ya program yang kita kita prioritaskan itu adalah fokus kita itu infrastruktur gitu loh, penyiapan infrastruktur untuk di ekonomi digital. Nah, penyiapan infrastruktur itu yang salah satunya kita bukan hanya bicara soal telekomunikasi gitu loh, telekomunikasi atau konektivitas gitu. Tapi kita bicara mengenai lebih ke advance technology gitu loh yang kaitannya dengan infrastruktur. Itu selain mungkin kita bicara masalah artificial intelligence, kita misalnya cloud computing dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu hal yang baru yang perlu mungkin kita buat suatu standarisasi dan suatu aturan yang jelas gitu. Nah, salah satu kemudian infrastruktur berikutnya itu adalah regulasi gitu. Nah, tadi Pak Menteri juga sudah mention soal masalah beberapa undang-undang yang sudah di-establish gitu loh. Yang pertama mungkin undang-undang PDP gitu loh, perlindungan data pribadi yang sudah diundangkan. Nah, berikutnya ini undang-undang ITE gitu yang menurut kami itu dari industri itu membutuhkan suatu kepastian hukum kemana nih arah kebijakan undang-undang
yang apa namanya yang kita harapkan dan memang kita sudah lakukan pembicaraan ya dengan DPR juga dengan pemerintah dari Kementerian Kominfo itu agar mereka ini ketika mengundangkan undang-undang atau merumuskan undang-undang dan mensahkan menjadi suatu undang-undang itu ramah terhadap industri di industri ini gitu loh, sehingga kami sebagai pelaku industri ini nyaman untuk terus melakukan investasi dan melakukan aktivitas kegiatan usahanya gitu. Baik, Pak Billy tadi menyampaikan bahwa memang digital talents ini masih sangat perlu dikembangkan, lalu juga pentingnya untuk semakin mengestablish begitu ya dari ekosistem, lalu juga infrastruktur di dunia digital masih terus menjadi perhatian dan mungkin regulasi ya ke depannya ini harus yang bisa mendukung perkembangan dari ekonomi digital ini sendiri. Tapi kalau dari Anda sendiri Pak, sebetulnya kalau dari sisi pengusaha, langkah konkret apa di Kadin sendiri yang mungkin sudah dilakukan selama ini untuk bisa lebih mendukung operasional dari bisnis para pengusaha? Ya, saya rasa tadi ya yang sudah saya sebutkan itu digital talent. Kita udah melakukan training menciptakan digital talent baru gitu. Jadi dari yang sudah data yang sudah kita terima itu kita sudah memberikan beasiswa kepada digital talent baru itu sekitar 5.000 beasiswa gitu dari Kadin ya, yang tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi gitu. Dan ini juga kita melakukan pelatihan ini itu bukan hanya mereka yang berada di suatu daerah gitu loh, suatu lokasi misalnya di Jakarta aja. Tapi faktanya adalah kita melakukan di Jakarta tentunya kita sudah lakukan, dan 3 daerah yang kita coba untuk sebagai pilot project, yaitu di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur gitu. Nah, Indonesia bagian barat itu kita kemarin lakukan di Sumatera Utara, pelatihan 1.000 beasiswa yang kita berikan. Kemudian di Indonesia Tengah itu di Jawa Tengah, di kota Solo tepatnya, itu 1.000 juga yang kita lakukan. Di Sumatera Utara kita lakukan back-end engineering, back-end software engineering, terus kemudian Sumatera Utara itu Android programming, di kota Solo itu adalah back-end front-end engineering, kemudian di bagian timur itu adalah di Sumatera Selatan kita lakukan di kota Makassar kemarin itu adalah back-end engineering. Jadi 1.000 kita alokasikan 1.000 di kota Medan, 1.000 di kota Solo, 1.000 di kota Makassar. Saya rasa itu yang satu hal yang konkret yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang saya sebutkan tadi juga adalah kita ada namanya Kadin Tech Hub. Jadi Kadin Tech Hub itu adalah idenya adalah bagaimana kita membuat suatu ekosistem gitu. Nah, ini sudah kita implement dan kita bangun 1 tahun ya kira-kira, dan ini akan kita grow terus gitu loh. Yang nantinya mungkin idenya adalah bagaimana sebenarnya kita memiliki suatu media gitu kan, media untuk mengestablish ekosistem di ekonomi digital ini itu menjadi satu wadah gitu ya, wadah yang tentunya nanti kita juga meminta dukungan pemerintah gitu loh, ada di dalam Tech Hub ini. Sehingga mereka-mereka itu yang ingin mendapatkan izin dalam arti untuk contoh kayak misalnya membutuhkan tenaga kerja asing atau membutuhkan perizinan lainnya, itu ada badan pemerintah yang ada atau yang bergabung dalam Tech Hub ini gitu. Sehingga memudahkan para pelaku usaha digital ini untuk bisa berkembang lebih lanjut gitu. Baik, terima kasih Pak Firly untuk penjelasannya. Saya ingin beralih ke Bu Afi. Bu Afi, kalau dari Bu Afi sendiri, sebetulnya bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Artinya dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya seperti apa dan juga apa sebetulnya yang bisa menjadi artinya masukan atau mungkin justru malah mungkin ini
ekonomi digital kontribusinya malah banyak begitu untuk Iya. pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pada saat pandemi itu hampir 39% pertumbuhannya ya, kemudian mulai melandai setelah pandemi ini, dan kalau kita lihat sampai 2030 diperkirakan antara 20 sampai 25% dari PDB itu adalah kontribusi daripada ekonomi digital. Jadi memang cukup signifikan perubahan dari gaya hidup masyarakat ya, itu akan mempengaruhi struktur hampir semua sektor ya, dan kita lihat yang pertama berubah sekali adalah sektor keuangan. Itu kelihatan sekali ketika pandemi dan sampai sekarang. Kemudian perdagangan diikuti oleh sektor-sektor lain. Jadi saya melihat ini adalah satu tantangan di mana kalau para pelaku tidak bisa masuk di dalam ekonomi digital, dia akan tertinggal. Nah, ini yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah, persoalan literasi kepada masyarakat baik itu di sektor keuangan maupun di sektor-sektor yang lain ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan cyber, karena dengan adanya ekonomi digital ini kalau kita terkait dengan masalah cybernya tidak diberesin, maka akan terjadi persoalan-persoalan kehilangan, entah bisa kehilangan uang atau kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sektor keuangan. Itu juga menjadi kendala yang sekarang ini orang masih melihat masih menakutkan, apalagi beberapa kasus belakangan ini ya. Kemudian yang ketiga adalah regulasi pemerintah sendiri. Sejauh mana regulasi pemerintah ini juga mendukung ekonomi digital ya. Karena kalau kita lihat seolah-olah mendukung tapi secara implementasi memang masih dibutuhkan dukungan yang lebih mendalam ya. Nah, yang keempat adalah infrastruktur. Tadi juga Menko Info mengatakan infrastruktur. Nah, kalau kita lihat infrastruktur kita ini kan Jawa gitu ya, tapi di luar Jawa juga masih banyak yang perlu diperhatikan. Jadi saya melihatnya ini akan bisa jalan dengan baik kalau memang keempatnya tadi itu bisa berjalan dengan cepat gitu. Baik, tapi kalau berbicara mengenai potensi ekonomi digital di Indonesia, Bu, seperti apa sih Bu potensinya, artinya untuk jangka menengahnya atau jangka panjangnya seperti apa? Sangat besar karena sekarang tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia melakukan. Bahkan sekarang sudah terjadi borderless antar negara ya. Bahkan kita lihat soal transaksi keuangan, ya transaksi perdagangan kalau kita amati sebenarnya itu sudah sangat borderless. Nah, ini kalau tidak diatur itu juga bisa membahayakan bagi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia gitu ya. Nah, kayak kemarin kasus di Amerika lah kita lihat karena kita menggunakan digital tanpa ada batasnya SPB, akhirnya ya, Bu? nah gitu. Nah, itu juga artinya apa, harus tetap ada pengaturan-pengaturan yang menyelamatkan negara itu sendiri gitu. Nah, di Indonesia ini perlu memperhatikan hal tersebut. Jadi jangan eranya digitalisasi itu semuanya ke sana tapi tanpa ada pembatasan-pembatasan yang sebenarnya akan membuat negara kita bisa masuk pada jurang krisis gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik, jadi pengaturan juga menjadi penting ya Bu, pengaturan seperti apa yang tentunya bisa mendukung dari ekonomi digital itu sendiri. Semakin menarik dialog kita Bu Afi, Mr. Peng dan juga Pak Fili, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Road to Tech Conference akan segera kembali.